Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rahmanu ya Rahimu irhamna warham walidina warham masyaihna warhamna jami'an innaka antar rahmanur rahim ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika ar-ra'ufir rahim wa ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, bapak ibu, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pagi ini Allah pilihkan pagi istimewa untuk kita, pagi belajar, pagi dengan Rasulullah, pagi dengan majelis ilmu. Dan semoga ini adalah pembuka kebaikan untuk kita. Dan semoga pertemuan-pertemuan seperti ini bisa terus istiqamah. Bukan saja di dunia, akan tapi kita berharap ada pertemuan khusus kelak di saat kita berada di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikiring bersama bendera Nabi Muhammad hingga kelak kita di surga. Kalau hari ini kita membaca hadis Nabi, akan tapi kita kelak ingin di surga langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukurilah keberadaan kita seperti ini, dan ini adalah betul-betul istimewa. Karena hari ini adalah hari lalai. Hari ini adalah hari banyak orang lalai. Mulai dari kemaksiatan yang sudah direncanakan atau yang tiba-tiba datang karena di hari ini banyak digelar kemaksiatan. Hari libur. Akan tapi hamba pilihan Allah tidak akan menjadi hari liburnya kecuali untuk yang bermanfaat. Sehingga banyak para kekasih-kekasih Allah atau hamba-hamba yang terpilih, hari libur digunakan untuk menjadi tambahan ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang kita saksikan yang ada pada saat ini, ada di antara orang tua yang cerdas. Jadi mereka ingin berlibur di hari libur. Akan tapi ini beberapa yang sering cerita kepada kami. Dia mewajibkan dengan anak-anaknya untuk mampir di majelis ini, baru setelah itu nanti mau nyantai kemana. Akan tapi dimulai dengan majelis mulia, muqaddimah majelis mulia. Setelah itu mau belanja kemana? Akan tapi dibiasakan. Jadi dikenalkan anak-anaknya ke tempat yang mulia. Dan sungguh itu adalah orang tua yang cerdas. Tapi ada yang mulai semalam sudah tidak tahu di tempat maksiat. Dan bapaknya tahu anaknya mau pergi kemana. Na'udzubillah. Semalam sudah di tempat maksiat, hari ini pun sudah merencanakan maksiat lagi. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita dan mereka semua. Baik, kita langsung kepada kitab Riyadhus Shalihin dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita masih di dalam bab ar-raja, memupuk harap agar kita selalu berharap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya kebuka di matanya pintu keselamatan, kebuka di matanya pun pintu kasih sayang Allah di saat kita masuki pintu namanya raja yang sangat luas. Tidak ada orang yang putus asa setelah hari ini.
Dan tidak ada orang yang berhenti dalam keterpurukannya hari ini. Dan tidak ada orang yang terus menikmati di saat berada di dalam kubang kenistaan dan kehinaan setelah hari ini. Karena di sana ada harapan. Di sana ada dunia yang lebih luas lagi, yaitu dunia harapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Harapan dari Zat yang Maha Kuasa. Kita mengharap dari Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Pemurah kepada hamba-hambanya. Nah, ini dibuka mata kita oleh Rasulullah SAW, diajar, dikenalkan itu loh Allah Maha Kasih. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan tidak benar. Allah beri kepada kita bermacam-macam anugerah yang tujuannya adalah dengan anugerah itu untuk digiring, dipermudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak sadar itu semua anugerah yang diberikan oleh Allah digunakan untuk kemaksiatan, sesatlah. Apa yang Allah berikan kepada kita? Macam-macam anugerah. Macam-macam anugerah. Macam-macam karunia. Selama ini barangkali yang terbaca, sering terlihat karunia itu hanya bentuk materi yang melimpah atau pangkat. Dan itu memang bagian daripada anugerah Allah. Akan tapi apa yang ada pada kita ini adalah anugerah. Kesehatan, mata, telinga, semuanya ini anugerah dan karunia. Lah Allah melengkapi kita dengan itu semuanya, tujuannya adalah apa? Untuk kita bisa lari kenceng menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang tidak sadar dengan ini semuanya, sering digunakan harta kekayaannya untuk menunda dia masuk surga, atau bahkan untuk menjadi penghalang baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Diberi oleh Allah pangkat seharusnya jadikan kendaraan untuk meluncur menuju ridha Allah, akan tapi ternyata pangkatnya menjadi sebab ia terhenti dan tidak sampai kepada Allah. Diberi banyak kesehatan, diberi banyak karunia kesehatan dan segala macam, tapi itu semua yang seharusnya yang Allah berikan kepada kita sebagai pelengkap, sebagai pendorong, pendukung untuk kita menuju Allah. Tapi dasar manusia itu adalah manusia yang sengsara, terhinakan, sehingga tidak mengerti itu semuanya, lalu digunakan untuk yang Allah murkai. Semoga ini kita tergolong sebagai hamba-hamba yang cerdas, yang sadar, sehingga akan menggunakan semua karunia yang Allah berikan untuk kita adalah sebagai tangga untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pemurah. Mari kita lanjutkan membaca riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab roja kita sudah sampai kepada hadis yang ke-418 dari kitab Riyadhus Shalihin, babur roja. Wa an Itban, ada yang mengatakan Utban bin Malik radhiyallahu anhu, wa huwa mimman syahida Badran. Idban atau Utban adalah orang yang pernah menyaksikan perang Badar, dan ada kabar gembira dari Allah, yang menyaksikan perang Badar akan diampuni oleh Allah. Qala, beliau berkata, kuntu usolli liqaumi Bani Salim. Aku adalah seorang yang sholat dengan kaum. Aku sholat dengan kaumku dari kaum Bani Salim. Bani Salim itu kelompok keluarga besar begitu. Jadi Idban itu adalah imamnya. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin, hanya antara tempat tinggalku dan tempat tinggal mereka, kaumku itu ada wadi, lembah. Lembah, bukit, lembah, bukit, daratan begitu. Jadi untuk bisa kepada tempat pemukiman kaumnya itu, ia harus turun ke lembah. Wa idza ja'atil amtar, dan jika datang hujan, fayashukku alayya ijtiyazuhu, maka susah bagiku untuk menyeberangi lembah tersebut. Kalau dalam keadaan kering, penak memang turun, saya meniti, terus naik lagi. Tapi di dalam keadaan hujan, ada banjir, sehingga aku tidak bisa nyebrang. Faji'tu Rasulullah, ini fayashukku alayya ijtiyazuhu qibala masjidihim, sehingga
Susah bagiku untuk menyeberang lembah tersebut untuk sampai ke masjid mereka, masjid kaumku itu. Faji'tu Rasulullah, kemudian aku datang ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, inni angkartu basori. Maksudnya aku itu sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Angkartu maksudnya aku mengingkari mataku, itu bukan berarti enggak menganggap matanya. Maksudnya apa? Mataku sudah enggak seperti biasa. Jadi sesuatu yang tidak siap-siap diingkari. Mataku tidak seperti biasa. Jadi pandanganku juga enggak jelas seperti dulu waktu muda atau apa. Wa innal wadi alladhi baini wa baina qaumi yasil. Sementara itu juga antara aku dengan kaumku ada lembah yang mengalir airnya, ini banjir. Idza ja'atil amtar, jika datang hujan. Fa yasuqu alayya tiyazuhu, sehingga saya susah ya Rasulullah untuk melewati itu. Fawadittu annaka ta'ti. Kemudian aku berkeinginan ya Rasulullah, engkau bisa datang ke rumahku. Tusalli fi baiti, engkau salat di rumahku. Makanan, di satu tempat, attakhiduhu musalla, yang bisa aku jadikan tempat salat di saat aku tidak bisa pergi ke masjid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, Nabi berkata, sa'af'al, baik, aku akan lakukan itu. Aku akan datang ke rumahmu. Fakhudha alayya Rasulullah, kemudian datanglah pergi kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Bakar, disertai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi diminta, ya Rasulullah, aku pengen kau sholat di rumahku. Kau sholat di rumahku untuk aku jadikan tempat bekas sholatmu itu musola, untuk aku jadikan sholat. Untuk sholat di situ. Datang Sayyiduna Rasulullah bersama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Ba'da masydaddan nahar, setelah siang semakin kuat. Setelah siang semakin kuat panas, masta'dana Rasulullah, kemudian Rasulullah minta izin. Fa'adzintu lahu, kemudian aku izinkan. Falam yajlis, Nabi tidak duduk hatta qala, sampai Nabi itu bertanya, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Di mana tempat yang engkau suka untuk aku salat di rumahmu? Mana tempat yang engkau sukai agar untuk bisa aku salat di situ? Fa asyartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalliya fihi. Kemudian aku mengisyaratkan kepada satu tempat yang aku ingin Nabi salat di tempat tersebut. Faqama Rasulullah, kemudian Rasulullah berdiri. Fakabbar, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Wa saffafna wara'ahu, kemudian kami salat di belakangnya. Fa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian ucapkan salam. Wa sallamna, kemudian kami salam. Hina sallama, tatkala Nabi Muhammad salam, kami mengikuti salam. Fahabistuhu, kemudian aku tahan Nabi Muhammad ala khaziratin, kepada makanan yang terdiri dari apa namanya, tepung yang dicampur dengan minyak. Sudahlah, pokoknya makanan kue deh. Kalau bahasa sekarang ya macam-macam kue. Lagi kue Indonesia pokoknya ya ada tepung dicampur minyak, dibuat diolah kayak roti begitulah. Tusna' lahu, yang sengaja dibuat memang untuk Rasulullah. Karena aku tahu Nabi bakal datang, maka kami persiapkan makanan untuk Rasulullah. Fa sami'a ahlud dari, kemudian orang di kampung itu pada dengar anna Rasulullah fi baiti, kalau Nabi ada di rumahku. Fathaba, pada datang rijalun, orang-orang minhum dari mereka, hatta kathura rijalu, sampai banyak orang di situ, fil baiti, di rumah. Orang penuh dengan orang rumahku. Faqala rajulun, ada satu orang yang nyeletuk tanya, ma fa'ala Malik la arah. Ada satu orang namanya Malik bin Tukhaishan namanya. Mana Malik? Ada satu orang, tetangga itu pada ada semuanya, kok ada satu orang namanya Malik kok enggak ada? Mana Malik? Faqala rajulun, ada lagi yang menyambut, dzaka munafik, la yuhibbullah wa rasuluh. Malik munafik, dia nggak bakal seneng Nabi. Nabi datang ke sini nggak kira datang lah. Yuhibbullah, nggak cinta Allah, nggak cinta Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taqul dzalik, jangan ngomong begitu. Ala tarahu qala, bukankah kau sudah melihatnya? Dia adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yabtaghi bidzalika wajhallahi ta'ala, dengan itu dia mengharap ridha Allah. Jangan ngomong gitu,
bukankah kau sudah melihat dia kalau dia itu orang yang berla ilaha illallah? Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Amma nahnu, adapun kami yang kami saksikan ya Rasulullah, wallahi demi Allah, mana rawuddahu, aku sudah tidak melihat kawan dekatnya, kawan persahabatannya, wala hadithau, itu cinta, wala hadithau, dan perbincangannya, aku tidak pernah melihat dia punya kawan dekat dan teman ngomong ya Rasulullah, illa ilal munafikin, kecuali orang-orang munafik. Hanya karena berkumpul orang munafik saja lalu dikatakan dia munafik. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nari, Allah mengharamkan api neraka mangqala, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilallah, yabtahi bidzalika wajhallahi, karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idban, lafaz idban, nama idban bikasril ini, dengan kasrah innya al-muhmalati, in yang tidak bertitik. Idban wa iskanit ta'i, id al-mutsanna ta, wa ba'daha ya'un ya, idban wa ba'daha ba'un, idban muhaddah, idban. Wal khazirah bil kha al-mu'jamah, ada ha yang bertitik namanya kha. Wa zaiza wa hiya dakikun, yaitu tepung, yutbahu yang dimasak, bisyahmin dengan lemak. Wa qaluhu thaba rijalun bitha'i mutsallati, thaba dengan tha bertitik 3, ay ja'u wajtama'u, orang-orang pada kumpul dan datang dan berkumpul. Baik, kita ambil faedah dari hadis-hadis ini. Yang pertama adalah keutamaan orang yang menyaksikan perang Badar, dan itu akan diampuni oleh Allah. Sehingga di saat orang disebut dia hadir di perang Badar, maksudnya disanjung, ini adalah orang pilihan pada saat itu. Dan Idban adalah termasuk orang seperti itu. Kemudian di sini Idban itu adalah orang yang sering jadi imam. Imam di masjid. Cuman kadang sesaat itu tidak bisa datang ke masjid untuk tempat mereka, tempat kaumnya, hanya di saat hujan. Ini menunjukkan bahwa mereka itu peduli untuk sholat berjamaah. Dan nanti ada hadis riwayat Ibnu Ummi Maktum tentang bagaimana dalam keadaan buta pun masih Nabi menghimbau untuk bisa datang ke masjid, biarpun harus ada penuntunnya atau dengan tongkatnya untuk sampai ke masjid. Di sini menunjukkan bahwa ada saat-saat udzur, misalnya ada banjir yang kita tidak bisa nyebrang, nggak apa-apa sholat di rumah karena memang ada udzur. Nah, kemudian ini ada udzur, tapi menunjukkan bahwa mereka peduli kepada sholat untuk berjamaah bersama kaumnya. Cuman kadang itu ada hujan, lalu bisa menghalangi, itu bagaimana solusinya? Sebenarnya dia dalam bahasa lain minta kepada Nabi petunjuk, kalau sholat di rumah itu di mana yang paling tepat. Dan Nabi menunjukkan tempat yang paling tepat, sekaligus Nabi mengizinkan sholat di rumah bagi orang yang ada udzur semacam itu. Memang di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i, Maliki, dan juga Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, yang namanya sholat berjamaah adalah bukan fardu ain. Kecuali dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat, fardu kifayah, dan ada yang mengatakan bahasa sunnah muakkadah. Tapi menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, sholat berjamaah adalah fardu ain. Setiap orang harus berjamaah dalam melakukan sholat. Cuma nanti berbeda di kalangan mereka apakah itu syartus sihah atau bukan. Baik, yang jelas menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Ada yang mengatakan fardu kifayah, tapi kebanyakan mengatakan sunnah yang sangat besar pahalanya sholat berjamaah. Pun demikian, ada saat-saat orang itu bisa meninggalkan kalau ada uzur semacam ini. Nabi mengizinkan satu, kemudian Nabi memberikan petunjuk di mana melakukan sholat. Nah, beliau orang cerdas. Idban orang cerdas, minta ya Rasulullah, kalau seandainya engkau bisa datang untuk sholat di tempatku. Dan ini akhlaknya Rasulullah. Orang baik pengen niat baik, didatangi baik, saya akan datang, aku akan sholat di tempatmu nanti. Lalu Nabi melakukan sholat. Dan ini diambil faedah oleh para ulama, tabarruk dengan bekasnya Nabi SAW. Dan selamanya Idban, kalau di rumah sholat sunnah, di tempat sholatnya Nabi SAW. Dan ini difahami bahasanya tabarruk, ngambil berkah itu ada. Jadi berkah dari Nabi SAW, dan termasuk berkahnya para ulama, karena ulama sambung dengan Nabi biarpun tidak secara langsung. Lalu Nabi melakukan sholat, dan di saat Nabi melakukan sholat,
diikuti oleh Uthman dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini adalah cara bagaimana kita menyusun barisan di dalam sholat. Jadi makmum itu hendaknya di belakang jika lebih dari satu. Kalau makmumnya satu baris dengan imam, imamnya sedikit saja maju dan di kanannya. Jangan salah ini ya. Jadi kalau kita berdua sebaris dengan imam, tapi ini kan berdua di orangnya makmumnya. Uthman dengan siapa? Dengan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, dan mungkin ada orang lain lagi di situ. Maka di belakang. Nah, ini dipahami oleh para ulama bahwa sholat sunnah, ini Nabi Muhammad lakukan sholat sunnah, bukan sholat fardu. Sholat sunnah bisa dilakukan dengan berjamaah, tapi bukan sebuah kesunnahan. Boleh dalam rangka untuk mendidik, itu yang dikukuhkan para ulama. Sholat apapun, semua sholat sunnah. Ada memang sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah. Sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat istiqo, sholat khusuf dan sebagainya, itu disunnahkan berjamaah. Tapi sholat-sholat tahajud, duha, dan yang lainnya itu tidak disunahkan berjamaah, tapi boleh dilakukan berjamaah. Boleh, dan ini termasuk nanti riwayat dari Imam Bukhari tentang sholatnya Nabi di tengah malam bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahasanya sholat sunnah boleh dilakukan berjamaah. Tapi nggak ada kelebihan menjadi 27 derajat, nggak ada. Itu hanya sholat fardu saja, hanya sah saja. Kalau kita sholat berjamaah di dalam sholat-sholat sunnah, tapi jangan direpotkan orang untuk berjamaah. Jadi harus tahu dalam rangka untuk mendidik, tapi kalau sudah orang datang duluan di sebuah masjid, ya sudah sholat duluan, sholat sunnah. Jangan sampai nunggu lalu kurang bengong, imamnya lambat lagi. Nah, jadi kalau sholat sunnah kapan saja. Cuman ini barangkali ada orang yang belum biasa, maka dibimbing sholat duha berjamaah, sholat hajud berjamaah, nggak apa-apa. Sholat tasbih berjamaah, khususnya tasbih, itu adalah sholat-sholat sunnah, dan melakukan itu semua dengan berjamaah bukan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ini melanggar Nabi SAW. Sahabat Nabi melakukan sholat sunnah berjamaah dengan Nabi, tapi Nabi tidak menyanjung, tapi Nabi juga tidak melarang, dibiarkan begitu saja, sah dan boleh. Apalagi dalam rangka untuk mendidik anak-anak kita. Tawaduknya Nabi datang dan melakukan sholat tersebut. Dan memang hendaknya kita senang jika ada bekas-bekas orang soleh di tempat kita. Karena orang soleh itu sudah akrab dengan rahmat Allah. Dari dosanya sedikit, panjatan doanya sering dikabul oleh Allah, maka di saat dia melakukan sholat di satu tempat, maka malaikat rahmat yang turun. Dan ini pun ternyata tidak dilakukan oleh seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria. Di saat tahu Sayyidah Maryam itu punya kelebihan di tempat ibadahnya itu, kok ternyata Sayyidatuna Maryam itu mendapatkan makanan di saat musim panas, ada makanan musim dingin. Ibaratnya kalau nggak musim duren ada duren, nggak ada rambutan gitu. Nggak ada musimnya kok ada buah. Anna laki hada, dari mana kau dapat itu? Dia mendapat ini dari Allah. Terkagum Sayyidina Zakaria. Akhirnya di saat Siti Maryam pergi, Sayyidina Zakaria berdoa dan memohon di tempat tersebut. Lihat ayat sunnah. Disitulah da'a Zakaria Rabbahu. Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan tabarruk, ngambil berkah dengan bekasnya orang soleh. Ada orang yang membatasi, ini hanya untuk Nabi saja dalam hadis ini. Selain Nabi nggak boleh. Bid'ah. Selain Nabi tidak boleh. Dari mana keterangan itu? Apakah Siti Maryam Nabi selama ini? Siti Maryam bukan Nabi, disepakati itu. Siti Maryam bukan Nabi. Hanya ada riwayat katanya Nabi. Siti Maryam bukan Nabi dan Rasul, dan Sayyidina Zakaria adalah seorang Nabi. Tahu ini adalah tempat berkah. Kenapa? Ada tanda berkah. Siti Maryam doanya dikabul oleh Allah, dicintai oleh Allah, sampai ada makanan-makanan yang ada pada Siti Maryam tidak ada mengirim, langsung datang dari langit Allah. Maka ini ada sebagian orang yang sadar akan tabarruk ngambil berkah dari Nabi, cuman masih saja akal dengkinya muncul, kemudian mengatakan selain Nabi tidak boleh dan itu syirik. Waduh, habislah. Kita baca beberapa buku dari mereka, di saat bertemu dengan hadis yang semacam ini, mereka nggak bisa ngomong, harus berkata tentang ngambil berkah dari Nabi SAW. Termasuk jubahnya Nabi, termasuk barang-barang peninggalan Nabi. Itu kan peninggalan Nabi, tapi berkahnya ente apa?
Orang soleh ada karena orang soleh menjadi soleh karena sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara maknawi, secara ilmu, secara amal, secara akhlak, secara keimanan, secara ketakwaan, nyambung dengan ilmu takwa, ilmu imannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berkah orang-orang soleh. Baik. Setelah melakukan salat di tempat tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang-orang. Dan ini menunjukkan bagaimana akhlaknya. Kalau ada orang soleh dia datang ingin mendapatkan doa, tanda cinta. Zaman berubah. Kalau ada kiai atau ustadz atau habib datang, yang orang-orang soleh datang, barangkali tidak peduli. Bahkan anak kiai pun sekarang sudah tidak peduli. Mestinya kan diajarkan kalau ada seorang alim datang, ayo datang, bersalaman dan sebagainya. Tapi giliran yang datang itu adalah, ya mohon maaf, artis misalnya, itu seanaknya kiai pengen foto paling depan tuh, so, langsung di status apa PB-nya atau WA-nya atau itu langsung ada gambarnya, karena telah duduk dengan artis. Ya kalau artisnya artis kekasih Allah, artis yang soleh atau solehan, kadang yang ngajari bagaimana buka aurat dan sebagainya. Nah ini, jadi kekaguman kita sudah berubah di situ, anak-anak kita. Dan cermati. Dan memang itu pernah suatu ketika ada yang bercerita. Ada kiai sepuh datang, biasa orang, kiai sepuh datang. Cuman di situ ada bintang tamu artis. Giliran artis, sak kiainya dilompati. Allah. Musibah ini. Innalillah. Nah ini adalah satu kejanggalan dalam tarbiyah. Semestinya anak kita didik dengan orang-orang soleh. Zaman dulu lihat, kita dididik oleh orang-orang dahulu, orang-orang tua. Bagaimana kita menghormat. Setiap lebaran kita utamakan datang ke rumah kiai, minta doa, datang assalamualaikum salaman sebelum kemana-mana. Itu dididik kita. Ke rumah kiai, ada apa-apa ke rumah kiai, mau ujian minta doa ke kiai, mau ini doa kiai. Allah. Sekarang kalau mau cari jodoh lewat internet, macam-macam. Mana itu? Minta petunjuk dari ulama orang dulu. Sehingga anak-anak dididik hormat. Kiai tidak minta dihormat, ulama tidak minta dihormat, karena yang akan memuliakan adalah Allah dan Rasulnya. Akan tapi kita punya kewajiban kepada mereka, tanda ketawaduan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu juga iman dari kita, termasuk mengagungkan syiar Allah, ulama syiar Allah. Sehingga dahulu anak-anak dididik bagaimana kalau ada ulama lewat dan sebagainya. Ini kalau main bola saja, anak kecil main bola, ada kiai berhenti semuanya. Sekarang ada kiai lewat, tendang keras, ada tinggi lagi itu. Ya, ini musibah, pendidikan sudah tidak ada, nggak ada hormat. Termasuk kadang ini ditemukan sebuah cerita di rumah kiai sendiri sudah tidak diajari. Maka perlu kita menemukan sebuah keluarga. Jadi kalau sudah urusan ulama, anak-anak itu digerakkan semuanya. Sampai suatu ketika kita dengan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ziarah waktu itu. Nah, kiai, anak cucunya semuanya datang semuanya, duduk, suruh buka mulut. Beb, kasih ludah, Beb. Had. Nggak biasa Habib. Ini jadi betul-betul anak-anaknya itu didatangkan, dan bagaimana menghormat, bagaimana ini supaya ada ta'alluq, hatinya sambung kepada ulama. Ini perlu kita didik begitu. Ini para tetangga-tetangganya orang mulia, ahli badar, ahli surga, punya tetangga yang baik. Nabi datang, semua ngurumuni Nabi SAW. Sampai ada yang ketinggalan satu saja, dicurigai itu. Mana Malik? Ada yang tuh munafik dia itu. Nabi datang pun tidak pengen datang. Wah, semuanya cemburu semuanya ini. Jadi ada orang nggak mau menyambut Nabi saja sudah tekan munafik. Tapi Nabi pun mendidik pendidikan yang baik. Tidak boleh menggunjing siapapun, ya. Kamu tidak tahu hati orang. Tapi Nabi tidak kasar. Nah, jangan katakan itu. Jangan ngomong begitu. Dia adalah orang yang berla ilaha illallah kan? Iya ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dia sering kumpul-kumpul sama orang munafik. Giliran Rasul datang nggak mau datang. Dia sering kumpul sama munafik sana-sana itu. Nabi tetap menghimbau untuk prasangka baik. Itu majelis mulia itu kayak begitu, tidak diajari gunjing, ngomongin orang. Makanya kalau sudah ada majelis diajak ngomongin orang, pergi kalau pengen selamat. Biarpun majelis itu yang punya majelis imamahnya lebih gede dari ini, tasbihnya siwaknya satu pentung kita.
Enggak, kalau sudah diajari gunjing, lihat musibah akan Allah timpakan biarpun di dalam rumah kita sendiri. Naudzubillah. Makanya ibu harus sayang sama orang-orang yang suka gunjing ibu bapak itu. Doain semoga Allah tidak menghukum, mendatangkan musibah kepada mereka. Kami dididik oleh guru bahwasanya kalau ada orang gunjing kamu, tolong minta ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Sebab kalau orang gunjing itu gampang ditimpa musibah. Sehingga kita ya Allah kalau ada orang gunjing kami zalim sama kami ampuni, jangan kau timpakan musibah. Karena besar. Dan kita pun tidak bisa menghalangi kalau dia tidak tobat, makanya jangan biasakan. Nabi lihat. Ini mau menggunjing ngomong dia munafik ya Rasulullah. Tidak, tapi Nabi bahasa halus. Bahasa halus tidak. Dia adalah orang ahli la ilaha illallah. Engkau Allah dan Rasul lebih tahu, tapi kami melihat dia itu suka begitu. Bukan urusanmu. Urusan hati. Kita tidak boleh mengatakan orang itu munafik. Kalau disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda orang munafik, itu bukan untuk engkau melihat orang lain. Bukan, itu salah. Itu matanya mata salah. Akan tapi Allah dan Rasulnya memberikan peringatan Anda ada tanda-tanda orang munafik untuk engkau melihat dirimu sendiri. Sebab urusan munafik adalah di dalam hati seseorang. Nggak perlu kita. Kalau orang lagi sholat jangan diprasangkai buruk. Orang berbuat baik prasangkai buruk, nggak benar. Orang melakukan ini. Jadi kalau sudah hati busuk, kotor, dengki, habislah semuanya. Biar lagi sholat pun, sholat. Kita tidak diajari untuk prasangka buruk. Orang mungkin melakukan kesalahan. Kemarin adalah penjahat, nggak benar. Kalau ke masjid, jangan bilang, paling mau nyuri kotak masjid. Ya nggak usah ngomong gitu. Tinggal kita jaga kotak masjid, yang itu saja, biarin dia ke masjid. Nggak usah bilang dia pencitraan, kan ada istilah pencitraan. Orang lagi sholat, hadir maulid misalnya, atau orang tempat mulia, kita doa, biarpun di hari kemarin, ini tanda kutip ya, biarpun di hari kemarin nggak bener dia pencuri, maling semuanya, tapi kalau sudah kelihatan di masjid, majelis mulia, kita bersyukur ya Allah, semoga berkat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dasar hati busuk dan kotor, kadang-kadang ini perampok mau ngapain di sini? Jangan-jangan mau melihat, tidak begitu kita dididik. Orang hari kemarin jahat jelek, dan mungkin kemarin kita sangat tidak setuju dengan dia karena perilakunya yang tidak benar. Tapi kalau sudah kelihatan di masjid atau tempat yang mulia, kita bersyukur. Semoga ini awal hidayahnya. Jangankan sudah sholat, Nabi dengan Abu Jahal. Ini pendidikan akhlak. Sebab kadang kita punya grup WhatsApp, kita sering dimasukkan grup. Kadang-kadang kita diajak ngomongin yang gak jelas. Sehingga kami tidak pernah membalas satupun. Ngomongin ini, sesaat pejabat ini, pemerintah itu, ini, pusing saya. Hampir tidak ada. Yuk kita berdoa semoga ada pejabat masuk masjid dicurigai, ada ini masuk ini. Ini mana akhlak Nabi SAW? Kalau sudah masuk masjid, alhamdulillah. Kalau suruh masjid ke sini nanti, kita kekotoran itu. Sementara munafik dan semuanya adalah untuk melihat diri, bukan untuk melihat orang lain. Ini perlu akhlak yang baik kita. Makanya jangan duduk dengan orang yang suka menggunjing. Jangan duduk dengan orang yang suka prasangka buruk. Orang berprasangka buruk itu tidak bisa dijelaskan. Sebab dia senang yang tidak jelas. Orang prasangka buruk nggak bisa dijelaskan. Karena dia lebih senang dengan yang tidak jelas. Kita jelaskan begini. Bayang di belakangnya ada lagi. Terus. Makanya kita berdoa, ya Allah jauhkan saya dari orang yang suka prasangka buruk. Jauh sejauh-jauhnya. Maka ya tidak. Kita memang banyak beberapa tempat yang harus kita tinggalkan. Karena apa? Saya merasa banyak dosa. Amal saya sedikit. Terserah orang ngomong apa. Wah, Buya itu memutus tali persaudaraan, nggak mau hubungan lagi, ini, itu, dan sebagainya. Bukan apa. Karena saya itu amalnya sedikit. Ibadah sholat malam masih kalah dengan ibu-ibu. Sebab biasanya ustadz itu ibadahnya selalu kurang, alasannya banyak dakwah. Itu naudzubillah. Semoga Allah mengampuni saya ini. Nah, alasannya banyak dakwah sehingga banyak hujah untuk sholat malam. Capek, ini kan kamu ceramah. Jadi kata iblis, kamu sudah ceramah sudah pahalanya gede. Sholat malamnya nggak usah. Itu kan setan yang berbisik. Lah saya sudah amalnya kayak sedikit begitu. Hadir ke satu tempat diajak ngomongin orang, aduh habislah.
mohon maaf, saya akan sembunyi saja. Saya kumpul dengan bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang soleh baik. Setelah itu saya ke kamar, saya pergi melancong ke negeri sana. Nah, aman saya di kereta api, nggak kenal sama orang, sudah, nggak gunjing siapa-siapa. Ya, aman sudah. Duduk di forum tertentu, jangan-jangan diajak ngomongin, aduh rusak. Eman amalnya, amal sedikit. Allah. Akan tapi ternyata kita harus dihabiskan dengan omongan-omongan yang tidak berguna. Pergi kita pergi ke sana aman. Jadi sepanjang perjalanan saya itu paling yang perlu jaga mata saja. Nah, sebab kemaksiatan sekarang diumbar di pinggir jalan, sudah jaga mata. Adapun masalah obrolan insya Allah nggak gunjing, sudah aman. Orang nggak kenal siapa ini siapa itu, aman. Ketemu orang baru di sana sudah aman. Orang baru yang nggak kenal macam-macam. Tapi kalau sudah kumpul sama yang kenal, kadang-kadang kita perlu hati-hati. Ibu kenal sama orang yang sama kenal. Kamu tahu enggak yang itu teman kita yang dulu tuh? Ya, itu dulunya Masya Allah. Sampai sekarang belum berubah. Itu kualat gara-gara habis 1 jam. Karena pernah kenal. Ya habis. Coba. Sadar enggak Bu? Gitu kan? Bener? Bener, saya begitu. Saya pengamalan kalau kumpul sama orang-orang sama kenal, kadang-kadang kemana-mana. Dosa masa lalu pun dibuka kadang-kadang. Kita perlu uzlah. Uzlahnya model baru deh, ya deh. Uzlah model baru. Tidak banyak bergaul dengan orang yang kira-kira di situ banyak ngomongin orang. Harus dihindari majelis macam. Harus. Kalau tidak, Allah akan timpakan musibah di dalam rumahmu sendiri. Allah. Kita tidak ingin ada musibah. Kemudian jangan prasangka buruk kepada seseorang. Prasangka buruk. Prasangka buruk itu masuk bab fitnah. Berkembang nanti dari prasangka fitnah. Tidak begini diomongin begitu. Paling enak itu difitnah. Langsung digaji kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Difitnah begini, fitnah begitu. Ini bakal dapat rezeki nih, stay nih. Dibilang begitu, alhamdulillah. Ya. Ketemu Buya Yahya itu susah, harus pakai jadwal. Ya sudah, kalau tidak ikut jadwal datang aja, Buya lagi di balik papan, enak enggak? Bukan jadwal masih diatur kita ada atau tidak. Cuman biasa ada bahasa sebagian orang yang memang wow gitu aja pakai jadwal. Ya nggak apa-apa, silakan datang, tapi Buya pasti Pekanbaru, bagus kan, enak. Wong hari di sini paling Sabtu pagi, Ahad pagi, sore sudah hilang, malam Selasa ada, Selasa pagi sering hilang. Lah kalau pakai jadwal gimana? Nah, jadi alhamdulillah, jadi alhamdulillah yang ketemu yang tidak. Tapi insya Allah ya, husnudonnya orang, kebaikan itu ternyata bukan dari orang yang didatangi. Orang yang datang dengan husnudon, Allah akan beri. Kalau melihat dari sini nggak ada apa-apanya. Kalau seandainya dibuka oleh Allah apa yang ada di dalam diri, tidak ada yang mau datang. Semoga Allah ngampuni saya. Sampai dikatakan ada orang pengen datang ke orang yang dianggap soleh. Baru di pintu sana itu ngantri. Ada kabar, tolong kasih tahu orang yang paling belakang suruh pulang. Loh kenapa? Sudah beres urusannya. Loh kan enak begitu. Husnudonnya bener, yang lain itu kedumul mereka. Repotnya ngantri jam-jam. Lama banget. Yang di belakang tuh kecenang. Disuruh. Diberi, dapat ilham. Kasih tahu orang yang paling belakang suruh pulang, hajatnya dikabul. Bener. Dia punya utang, tanya apa? Ada orang sudahlah utangmu tidak usah dibayar. Hajat dengan husnudon. Makanya datang ke tempatnya orang soleh suudon, mau dapat apa? Kadang tidak harus ketemu, tapi niatnya sudah ketemu. Karena kita yang memberi solusi bukan manusia ini, cuma wasilah saja. Artinya dekat dengan orang soleh, datang ke orang soleh akan mengundang pertolongan Allah. Selesai. Sampai kadang ngobrol tok dengan orang soleh, pulang ada solusi. Tidak harus dikasih duit. Ya nggak punya duit lah, Pak Kiai pada nggak punya duit. Punya utang, saya punya utang. Ngerti, datang ke Kiai itu kalau cerita utang bukan minta dibayarin, kita ngerti. Itu, cuman itulah ketulusan orang yang baik. Jangan berprasangka buruk. Ya? Ada orang mau berprasangka buruk, ditahan Rasulullah, tidak. Jangan begitu. Jangan begitu, bukankah dia adalah ahli la ilallah? Dia saudaramu, nggak pantas kau berprasangka buruk semacam itu. Rupanya masih nekat, ya Rasulullah, tapi dia sering kumpul sama orang yang tidak baik. Baik.
Lalu dikukuhkan Nabi, ingat bahwasanya kalau orang sudah berla ilaha illallah benar dari hatinya, nggak bisa masuk neraka dia. Dikukuhkan lagi. Karena ketulusannya itu yang akan bisa menghapus dosa-dosanya. Ini tulusnya, ini yang mahal. Tulusnya yang mahal ini. Berla ilaha illallah yang tulus. Baik, ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berla ilaha illallah tulus kepada Allah, ada maksiat, dia akan masuk surga. Adapun nanti prosesnya penghapusan dosa itu kan ada 3 ya. Allah beri jalan untuk dihapus dosanya. Kadang diampuni di dunia. Atau diberi musibah di dunia. Jadi pokoknya kalau orang punya la ilaha illallah yang sesungguhnya akan diampuni oleh Allah. Akan masuk surga. Benar la ilaha illallah dari hatinya. Karena Allah. Dengan kenal Allah, lihat. Kalaupun dia bermaksiat akan Allah beresin. Sebab untuk beresin dosa itu ada 3. Intinya dia akan selamat masuk surga. Di dunia adalah diberi oleh Allah musibah. Karena orang ini banyak dosa, tapi iman. Banyak dosa, tapi jarang istighfar nih. Gimana aja? Allah tidak ingin menghukum di akhirat. Sudah ditimpakan musibah kepadanya. Sakit ini, sakit itu. Habislah dosanya. Atau tiba-tiba dia rajin untuk beristighfar. Minta ampun kepada Allah. Lah ini kalau di dunia dihapus, di akhirat tidak bakal ditanya. Lupa dia di dunia, iman sih iya. Cuma dia sibuk dengan selain Allah. Iman tapi takut neraka sesaat, takut neraka tapi lupa, belum istighfar, belum tobat, mati duluan. Allah akan mengampuni semuanya, tapi dinyos dulu. Diberesin. Pilih mana? Pilih masuk neraka dulu. Di dunia sekarang lah waktunya makanya. Dan untuk menghapus dosa itu begitu kasihnya Allah di bab roja. Sangat mudah menghapus dosa. Kebaikan yang kau lakukan akan menghapus dosa yang pernah kau lakukan. Kan enak. Tidak murni dengan istighfar saja. Kebaikan yang kamu lakukan akan Allah hapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita melakukan kejelekan, segera tumpangi dengan kebaikan biar tertutup. Nah, ini. Allah Maha Kasih. Baik, ini adalah hadis tentang rahmat Allah. Fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilallah. Allah mengharamkan masuk neraka, maksudnya selamanya di dalam neraka. Di sini ada qarinah dari hadis lain, keterangan dari hadis lain. Tidak akan abadi di dalam neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabdawi bidzalika wajhallah, mengharapkan Allah. Bukan la ilallah di lidah saja, hanya takut pedang atau dia seorang munafik, tidak. Dengan iman yang sesungguhnya, dengan la ilallah, maka Allah akan masukkan ke surga pada suatu ketika nanti. Baik, hadis selanjutnya adalah hadis 419 an Umar ibn al-Khattab, dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qadima Rasulullah datang bisabbin, dengan rombongan tawanan. Jadi dalam peperangan itu ada bunuh-membunuh. Tapi di dalam Islam ada aturannya. Dan tidak ada peraturan peperangan sebaik yang ada di dalam Islam. Waktu gencatan senjata harus. Yang boleh dibunuh, lihat. Dilarang membunuh anak kecil, membunuh sipil, orang yang tidak ikut perang. Dilarang itu. Wanita, tokoh agama, orang tua. Itu pendidikan dalam Islam. Lihat. Tidak boleh peperangi itu semuanya. Dalam perang loh ya. Di dalam peperangan, apalagi tidak dalam perang. Di dalam peperangan tidak boleh menahan anak kecil. Akan tapi bagaimana berita pembantaian kepada bayi-bayi, wanita-wanita, perkosa segala macam, dari mana itu semuanya kisah? Alhamdulillah tidak, bukan dari Islam itu. Karena Islam tidak mendidik yang semacam itu. Nah, kemudian tawanan ada. Pasukan kaum muslimin ditangkap jadi tawanan. Tentunya kalau dari mereka ketangkap juga sama jadi tawanan. Jadi ada dalam tawan menawan itu ada. Tawanan perang ada. Kemudian nanti karena kaum muslimin kalau sudah ditawan akan dijadikan budak. Maka dari mereka yang ditawan oleh kita bisa kita jadikan budak. Yang bisa diperjualbelikan. Karena apa? Tidak mungkin kita tidak melakukan itu. Karena apa? Orang kita dijadikan budak, kalau kita tidak bagaimana? Baru nanti akan tukar-menukar. Kembalikan orangku, aku kembalikan orangmu. Nah ini, untuk damai nanti. Jadi perbudakan di dalam Islam bukan diadakan
karena ingin mengadakan perbudakan, tidak. Jadi perbudakan di dalam Islam ada karena untuk mengikuti hukum dunia itu. Waktu itu dunia sudah hukum perbudakan, peperangan budak, perang budak. Gak mungkin Islam, orang Islam ditangkap jadi budak, mereka ditangkap tidak jadi budak. Gak adil ini, maka Islam akan habis nanti. Akan tapi setelah itu, setelah betul jadi budak. Dan dibeli oleh kaum muslimin. Setelah itu apa? Himbauan untuk memerdekakan budak. Sampai ternyata yang pertama kali menghentikan perbudakan adalah juga Islam. Sampai hari ini sudah nggak ada lagi perbudakan. Kecuali nanti terjadi sebuah perangan, kemudian tertawan dari mereka, muncul lagi perbudakan. Lah ini di dalam Islam. Ada rombongan tawanan. Ternyata di antara mereka, fa'idha mura'atun minasabyi tas'a. Ada seorang perempuan dari tawanan perang tersebut berjalan. Itu wajadat sabiyan fis sabyi, menemukan bayi kecil di dalam tawanan. Fa akhadathu, kemudian bayi itu diambil. Fa alzaqathu bi batniha, kemudian didekatkan di perutnya, didekap. Fa arda'athu, disusui. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kemudian, atarawna hadhil mar'ah, apakah yang kau lihat dari perempuan ini? Apakah kira-kira engkau bakal melihat perempuan ini tarikhatun waladaha finnar? Mungkinkah perempuan yang seperti ini bakal melempar bayinya sendiri ke neraka, ke api? Qulna la wallah, enggak mungkin. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Allahu arhamu bi ibadi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih kasih kepada hambanya daripada perempuan ini kepada anaknya. Muttafaqun alaih. Jadi ceritanya, seorang wanita melihat bayi kecil, dan bayi bukan bayinya. Tiba-tiba tersentuh hatinya. Wanita tersebut, kasih sayangnya yang ada di dalam hati wanita tersebut. Bagaimana dengan kasih sayangnya? Diambillah bayi tersebut, kemudian dipeluk dan disusui. Nabi akan selalu mengajak tadabbur, tafakkur, ngerenung. Nabi mengingatkan, lihat, pemandangan unik kita tidak? Kasih sayangnya seorang wanita, manusia, kepada bayi kecil. Itu bayinya orang. Dengan bayinya orang saja punya kasih sayang, bagaimana dengan bayinya sendiri? Kira-kira kebayang enggak kalau ada seorang ibu melempar bayi ke neraka? Kalau ibu ini loh, ibu ini yang dilihat itu. Kira-kira mungkin enggak punya anak lalu dimasukkan ke api? Tidak mungkin. Bayinya orang saja didekap, dipeluk, enggak mungkin. Itulah kasih sayang di dalam hati. Dan Allah lebih kasih daripada orang tersebut. Jadi di saat ada satu kejadian dihubungkan. Cerdas, lihat bagaimana hebatnya orang membuat ini semuanya. Oh, luar biasa. Jadi karena orang cerdas tidak dihadapkan anak-anaknya kepada sesuatu yang dilihat saat itu. Manusia bisa menciptakan ini semuanya, lihat. Oh, hebat. Cerdas. Kita sanjung Thomas Alva Edison, kita sanjung ini. Hebat. Penemu. Tapi kalau ahli iman langsung disambungkan, siapa yang menciptakan Thomas Alva Edison? Habis. Siapa yang menciptakan ini? Siapa? Langsung disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendidikan dari Nabi. Ngelihat kucing, subhanallah. Suatu ketika lagi ada Khol Habib Hasan Baharun. Khol yang khusuk ternyata lebih menarik kucing waktu itu. Karena di hadapan kita kucing kecil sama ibunya. Gulet. Dan pura-pura digigit. Anaknya gigit beneran sampai jerit ibunya. Tapi enggak balas ini. Lihat. Kucing gulet. Ajib. Itulah kasih sayang. Kasih sayang seekor kucing kepada, bahkan yang katanya binatang dengan kejahatannya serigala, tapi ternyata dengan anaknya bisa lemah lembut. Itu namanya kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari kasih sayang Allah. Yang difahamkan Nabi adalah untuk kita selalu belajar. Kalau melihat sesuatu, lihat ada penciptanya, itu Allah. Dihubungkan dengan keimanan. Kemudian di sini adalah seorang wanita punya kasih sayang semacam ini, lihat. Ketahuilah bahwa kasih sayang seorang ibu kepada seorang anak, dan itu tidak lain
bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan seorang ibu setelah melahirkan kemudian ada rasa cinta kepada anak, kemudian menyusui, dan siapa yang memberi? Allah. Kasih sayang Allah. Jadi semua kasih sayang Allah. Nah, nanti akan dibahas hadis berikutnya. Jadi Allah itu punya 100 kasih sayang. Dan satunya adalah dibagi-bagi kepada ini semuanya. Kafir muslim dapat. Sehingga seorang kafir pun bisa berkasih sayang dengan istri dan anaknya. Itu bagian daripada kasih sayang Allah yang satu ini dibagi. Cuman yang 99 untuk siapa? Untuk ini loh ahli sujud nanti di akhirat. Satu saja sudah tersebar menjadi bermacam-macam kenikmatan. Satu saja lihat. Sudah dirasakan macam-macam kenikmatan. Lihat. Kenikmatan apa saja, mulai dari lidah menelan yang enak, mata memandang yang indah, telinga dengar yang macam-macam. Kita menyentuh atau kulit kita merasakan sejuknya udara pagi dan seterusnya. Indah, 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 indah. Masya Allah, itu semua satu dari 99. Dan nanti akan disempurnakan oleh Allah yang 99 di mana? Di akhirat. Adanya hanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu diberikan kepada kita sehingga kita lemah lembut. Nah, maka dari itu selalulah menghadap kepada Zat yang Maha Kasih. Belajar ilmu kasih dengan Allah. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ada yang zalim di antara kita. Ada berbuat zalim pada anaknya, suatu ketika mendengar orang ibu bunuh anaknya dan sebagainya, keluar daripada ukuran akal-akal sehat. Baik. Nabi SAW selalu mengajarkan kita untuk belajar dari yang ada di kiri kanan kita. Banyak sebelumnya kita pengen belajar ya. Hanya kita perlu merenung saja. Contoh suatu ketika kita datang ke negeri kafir. Saya ceritakan pada waktu yang lalu. Mungkin saat ini lagi heboh, ada orang membuat karikatur, gambar Nabi, segala macam dan sebagainya. Atau orang mengatakan Islam begini, begitu, dan seterusnya. Sebetulnya semuanya itu karena mereka tidak kenal Rasulullah SAW. Kalau mereka kenal Nabi Muhammad, tidak akan melakukan itu semuanya. Dan ternyata yang menjadikan mereka tidak kenal Nabi Muhammad, kita ini tidak menampilkan wajah Nabi. Tidak menampilkan wajah Nabi. Dalam banyak hal, kita tuh ngaku umat Nabi Muhammad kadang mencoreng. Sehingga yang dilihat adalah bukan ajaran Nabi, dilihat ini loh umat Nabi Muhammad. Sehingga betul-betul Islam itu fasil ittiham, menjadi bahan tuduhan. Dituduh dengan bermacam-macam. Padahal ajaran Nabi indah dengan ajaran indah. Contoh, kalau kita negeri kafir, apakah di Hong Kong, Korea, di mana? Bagaimana tertibnya manusia mengatur barisan di saat ngantri di sebuah toko atau naik bis umum itu, ngantri. Sebetulnya ini adalah akhlak Nabi, orang untuk tidak jadi egois. Tahu kamu butuh, yang lain juga butuh. Terus sekarang rebutan zakat sampai mati kan. Ini bisa ngantri. Islam seperti itu sebetulnya. Islam itu boro-boro ngantri ini. Yang sudah dahuluan nanti ngambil, sudah tidak pikir yang di belakang nih, dapat habis ini. Kita perlu belajar. Makanya kadang-kadang kita itu sering kebuka mata kita untuk melihat kekurangan di luar. Memang kita harus marah di saat ada Nabi dicaci, Islam dicaci. Akan tapi kita harus benah diri. Kapan kita benah diri? Kapan kita melihat kekurangan kita? Kita pandai melihat sana, wah, kurang. Bejat, sesat, wah ini, mulai dari semuanya enggak benar. Kalau kata guru kami Habib Ali Al-Jufri, naqdud dzat. Bagaimana kita mengkritiki diri sendiri? Ada orang sering berkata, wah zaman tidak karu-karuan. Kenapa? Ini tidak ada yang benar, wala pejabat, wah bejat semuanya, ini. Dulu mah ada pejabat baik, Umar Abdul Aziz, baik pejabatnya jahat. Terus siapa yang baik? Ulama juga begitu, khianat, wah politik semuanya, wala habis semuanya. Orang tua mah dulu baik-baik, sekarang anak dulu mah anak bisa berbakti, sekarang anak kurang ajar. Tetangga sekarang tidak mau ngerti urusan, apalagi pembantu, khianat semuanya. Habis, yang baik siapa? Siapa yang baik setelah itu? Habis, karena orang sering bilang, salah. Ini loh, ayo benah diri.
Semuanya dikritik. Wah, hebat ngelihat. Kritis dia kita. Sebenarnya kita kurang suka kalau ada yang ngeritik orang. Ayo kita bedah. Hei santri bangun. Hei ustadz bangun. Hei pedagang bangun. Bangun dirimu. Nah inilah. Kita lihat sibuk dengan sesuatu yang di luar sana. Boleh kita cemburu, harus kita cemburu. Ada orang menghina Nabi marah. Cuman mengungkapkan kemarahan itu bagaimana? Jangan sampai kita mengungkapkan kemarahan dengan cara yang salah, sehingga tidak menjadi sebuah sifat mulia. Kita mengungkapkan kemarahan dengan cara yang salah, tidak menjadi sifat mulia, akan menjadi sifat rendah bagi kita. Sehingga ada satu sifat, kita perlu mereaksi kita bagaimana di saat Islam direndahkan. Harus ada marah, harus ada ini. Cuma kita harus cerdas bagaimana mengungkapkan kemarahan itu. Yang bermanfaat dong. Jadi sifat marah itu harus, sehingga menjadikan orang, itu tanda cinta, tanda iman. Cuman marah yang ada di hati kita, misalnya Nabi dicaci. Ada waktu itu film tentang Nabi SAW. Allah. Ada sebuah karikatur Nabi, pakai imamah, jenggotan, ada bom di atasnya. Innalillah, karena teror. Tidak akan ada orang menggambar seperti itu, kecuali pernah dengar kayak begitu. Nah mungkin. Jadi kita itulah yang membuat Nabi akhirnya digambar seperti itu. Kita. Coba. Nah, jadi ada macam-macam, ada pakai imamah, ini bom. Kita yang merusak Nabi SAW. Kita perlu belajar di kita sendiri. Ayo dari rumah kita, sudah balik ke rumah masing-masing sudah. Urusanmu adalah pemerintah yang ada di dalam negerimu, presidennya kamu, istrimu wakil presiden, menterinya anak pertama, selesai itu. Nggak usah berhayal tentang wah macam, tar dulu itu. Ini kita perlu membangun di rumah sendiri sudahlah. Ku anfusakum, dirimu sendiri. Jangan kita, memang setan itu dahsyat. Kita sering disibukkan dengan sesuatu yang sebetulnya ada yang lebih penting. Nah ini kita perlu belajar. Bagaimana Nabi SAW mengajari kita untuk melihat, membaca. Membaca untuk kita. Ini lihat tuh. Dan kadang yang disampaikan Nabi itu berkenaan dengan orang yang bersangkutan. Yang bersangkutan, Nabi menyampaikan sesuatu sadar. Oh iya, sayalah orangnya itu. Ada orang datang pada Rasul, ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling baik? Nabi mengatakan jihad di jalan Allah. Ada lagi orang datang, ibadah apa yang paling baik ya Rasulullah? Berbakti ke orang tua. Satu lagi datang, apakah ibadah yang paling baik ya Rasulullah? Sedekah. Loh, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Nabi mengajar baca diri. Dan Nabi dengan wahyu. Yang pertama itu, kenapa dijawab oleh Allah jihad di jalan Allah? Ini orang di saat ada kerja bakti sembunyi di belakang, di dapur sana. Kalau di pondok. Semuanya diajak kerja bakti diajak perang sembunyi. Makanya di saat datang kepada Nabi paling bagusnya ibadah adalah perang. Oh saya itu berarti. Ada lagi kalau ngomong sama ibunya nggak enak, gara-gara sudah menikah tuh lihat sering lupa sama istri ibunya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling baik? Bakti ke orang tua. Dek saya lah. Satu lagi, masya Allah, senang cerita, saya punya koleksi mobil. Saya punya koleksi tas, saya punya koleksi, wah cerita tentang kekayaannya, alhamdulillah saya baru buka perusahaan di sana. Tanya, ibadah apa yang paling baik? Sedekah. Ente sedang ngumpulin, tidak pernah ngeluarin tuh orang pelit. Jadi begitulah. Jadi belajar bagaimana Nabi sendiri kalau berikan nasihat untuk mengajari, ayo koreksi. Dan jangan sekali-kali hadir ke majelis ini hanya untuk memandang orang. Ada ustadz yang di sini adalah berbekal, katanya, Buya saya mau kulahkan di sini. Kulah apa? Pengajian hari ini Buya saya ajarkan besok, bagus. Tapi jangan sampai hadir di majelis itu di saat mendengar ilmu yang kebayang tetangga. Sama jamaah, bukan. Yang kebayang diriku sendiri. Aku itu, aku. Baru nanti setelah sampai di rumah diajarkan ke orang. Maka ilmu untuk aku. Al-Quran dikumandangkan, Al-Quran dibacakan, bukan untuk siapa? Al-Quran bukan untuk orang lain, tapi untuk aku. Saya merasa ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas. Kalau merasa manusia, kalau sudah menjadi kucing nggak usah dengar Al-Quran. Kita perlu ini, namanya melihat diri. Kita butuh. Kalau orangnya berbeda, maka ini sebetulnya omongan ini bukan untuk yang lain. Saya sendiri, saya sering bandel dengan omongan saya juga. Saya perlu minta didoakan. Kita sering ngomong, tapi kuping saya kurang dengar. Padahal kuping yang paling dekat.
Itulah sifat manusia yang lemah. Kita perlu bantuan dari Allah. Makanya dengan membantu orang lain untuk baik, kita mengharap semoga Allah membantu saya untuk baik. Ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semuanya untuk bisa melihat kekurangan kita, segera berbenah diri hingga kita akan menjadi orang-orang pilihan Allah yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Buya yang saya muliakan dan saya hormati, pada hadirin hadirat semua yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf bila nanti pertanyaannya sudah sering dibahas mengenai ini Buya, mengenai sholat berjamaah. Di dalam Al-Quran bahwa wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Tapi begini Buya, saya mohon dijelaskan mengenai lafaz wastabir 'alaihanya gitu. Jadi kadang sholat di musola itu kan begini Buya. Kebetulan di rumah saya itu dekat musola, kemudian yang namanya jamaah kan kadang ada anak kecil, kemudian seorang imam yang agak, ya udah pujian agak lama tapi belum datang gitu. Apakah itu masuk dalam mastabir alaiha Buya? Kemudian apabila imamnya itu cepat itu bagaimana? Misalnya kan dalam sholat berjamaah waktu tarawih itu imam itu cepat, jadi saya itu kalau baca Al-Fatihah kadang tertinggal. Kemudian bacaan tasbih waktu ruku, waktu sujud, doa waktu i'tidal dan doa waktu duduk di antara dua sujud juga tertinggal. Mohon dijelaskan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, mungkin di luar konteks. Saya mau tanya tentang surat Yusuf ayat 11. Ada bacaan la ta'manna. Itu apakah harus dibacanya benar-benar Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah tentang sholat berjamaah. Nah, ini kelemahan musola masjid kita itu ya begitu. Imamnya terlambat, ujian sampai tenggorokannya putus. Nah, giliran ada orang lain yang akidahnya aneh-aneh masuk baru ngamuk dia. Kita ini suka ngamuan. Kenapa kita tidak benah? Memang masjid kita harus rapi, tertib. Kader orang yang punya bacaan bagus untuk jadi imam. Ada orang yang akidahnya sesat dan menyesatkan, akan tapi dia peduli dengan masjid. Tiba-tiba masuk masjid, tinggal di masjid tersebut, menguasai masjid, tiba-tiba larang maulid Nabi dan sebagainya. Lah itu jangan dikatakan mereka kuat, yang lemah adalah kita. Itu tidak di situ tok, itu banyak kejadian begitu. Sampai yang tukang adzan, semua iqamah itu sampai tenggorokan belum datang. Akhirnya Pak Toleh sana sini nggak ada, sudah langsung komat. Allahu Akbar. Setelah komat jadi imam. Yang adzan dia sendiri, yang komat juga dia, yang jadi imam dia, makmumnya malaikat. Gitu ada.
Kadang subhanallah, tidak tertib waktunya, itu harus tertib, awal waktu paling bagus. Anggap sekarang sudah ada undang-undang, setiap masjid setelah 5 menit, 10 menit langsung qomat. Jadi itu semua orang tahu. Jangan nunggu imam yang datang, kalau nunggu imam yang datang dijamin masjid nggak bisa ramai dan tidak ada disiplin waktu. Sebab orang kadang-kadang pengen tepat waktu, saya ke masjid langsung pulang selesai, masjid pulang selesai. Tapi karena sudah kebiasaan imamnya kadang-kadang ini, jadi pujian seberapa jam imamnya baru datang dari sawah, mandi dulu. Habis mandi, sudah terlanjur dibuatin kopi sama istrinya. Ntar dulu, udah apa-apa, biar banyak pahalanya yang sholawatan. Oke, enak bener tuh. Nah, ini masjid kita kayak begitu tuh. Sudah begitu waktu sholat tarawih ngebut. Nah ini masalah di masjid kita sudah. Jadi kalau yang semacam itu, memang kita harus sabar-sabar mendidik orang sholat. Dan sabar dengan sholat, tapi bukan maknanya sabar itu berarti kita menunda-nunda waktu. Justru sabar kita di dalam melaksanakan sholat adalah bagaimana kita tinggalkan pekerjaan untuk tahu awal waktu. Semuanya kita pikirkan demi sholat. Sampai dijadikan sholat itu adalah penyejuk hatinya. Nabi itu hiburannya dalam sholat. Jadi kalau ada waktu sholat terasa lama, Sayyidina Rasulullah selalu bertanya, Bilal, arih Nabi sholat. Kok belum waktu sholat? Jadi hiburannya adalah sholat. Ini baik. Jadi hendaknya kita peduli dengan waktu sholat. Biasakan sholat itu awal waktu, sehingga sholat awal waktu itu adalah lebih utama. Waktu fadilah. Biarpun waktu zuhur dan waktu isya. Memang ada pendapat waktu zuhur adalah diakhirkan sedikit agar tidak terlalu panas, sebab panasnya mentari itu adalah termasuk min faihi jahannama, itu termasuk dari api jahannam. Akan tapi ternyata riwayat ini dipadu dengan riwayat lain, tetap awal waktu adalah sunnah. Sebab panasnya kalau sudah terik di padang pasir, biarpun asar masih panas itu. Pasir masih panas, jam 3 masih panas. Maknanya apa? Maknanya bukan berarti kita harus menunda waktu, mengakhirkan waktu, termasuk sholat isya. Memang pernah terjadi pada zaman Nabi, ada orang menunda sholat isya untuk menunggu jamaah karena tidak ada lain. Masuk akal. Dan bisa yang semacam itu. Tapi dalam keadaan normal hendaknya biasakan sholat itu di awal waktu. Kecuali sesaat misalnya sudah dikumpulkan orang, dan ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama, pengajian habis maghrib. Tak tahu setelah itu isya, adzan, setelah adzan ditunda sedikit mundur. Karena apa? Ini jaga untuk kesempurnaan sholat. Jadi nggak apa-apa melanjutkan pengajian atau di sebuah pesantren itu ditunda waktunya, tapi untuk sebuah tujuan. Tapi sudah ditentukan jamnya. Sebab sering terpotong habis maghrib, tak taunya langsung sholat. Bubar biasanya anak-anak. Karena mereka perlu belajar, bolehlah isyaknya diakhirkan sedikit. Tapi ada waktu yang jelas. Jam begini hendaknya sholat. Kalau jamnya nggak ditentukan, orang pada malas. Ayo Pak berangkat, ntar kadang-kadang nunggu masih lama. Udah kita anu dulu aja doh. Maka bikin mie dulu, giliran bikin mie komat, bubar nggak jadi sholat. Perlu disiplin ya. Kalau sudah ada disiplin, pokoknya setelah adzan, dan adzan hendaknya awal waktu. Adzan itu awal waktu. Kalau pengen diangkat di menara itu awal waktu. Kalau sudah kelewat waktunya agak lama diangkat di menara, makruh, bikin orang bingung. Ada di kampung-kampung jam 4:30 ada adzan. Allahu Akbar. Adzan maghrib belum ya. Apa? Asar. Oh, baru pulang dari sawah rupanya. Makruh. Adzan awal waktu. Makanya tukang adzan yang digaji dengan tukang adzan yang gratis beda cara adzannya. Kalau tukang adzan yang digaji wajib, dia memperhatikan waktu. Kalau tertunda menjadi haram gajinya. Ayo. Karena dia itu untuk memberi waktu, menjelaskan waktu sholat. Digaji. Kalau gratis, ya tidak dapat keutamaan awal waktu. Dapat kesunahan adzan. Beda ya. Makanya abda, pahala sunnah lebih gede dari pahala fardu, itu ada beberapa hal. Di antaranya, orang mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih gede dari yang menjawab wajib. Dua adalah orang kalau temannya punya hutang, jadi kalau kita memberi tempo, misalnya teman kita punya utang nggak bisa bayar karena fakir, wajib bagi kita untuk memberi tempo. Nggak apa-apa, bayar aja bulan depan, tapi nggak boleh pakai tambahan. Hukumnya wajib, nggak boleh kita maksa harus bayar. Nah ini kadang-kadang kita nggak punya ilmu, temennya sudah melarat malah dijabel, diambil tanahnya, diambil motornya, nggak bisa kerja.
Kalau kita dari awal meminjamkan uang kepadanya untuk menolong, di saat dia tidak mampu, fanadhiratun ila maisarah, wajib kita beri tempo. Sudah enggak apa-apa. Pun pada dasarnya waktu saya minjemi kepadamu adalah untuk nolong. Kalau kamu tidak bisa sekarang karena memang enggak punya duit, bayar atau bulan depan atau tahun depan. Wajib. Tapi ada sunnah lebih gede pahalanya. Apa? Enggak usah ente bayar. Nah, lebih gede pahalanya. Termasuk tukang adzan. Tukang adzan itu kalau nggak pakai gaji, adzannya jadi sunnah, melaksanakannya bukan adzan. Kalau adzan sunnah memang. Melaksanakan adzannya tukang adzan yang gratis hukumnya sunnah. Tapi yang dapat gaji hukumnya wajib. Makanya pahala sunnah di sini lebih gede daripada wajib. Baik. Nah, itu diantaranya. Kemudian kalau ada sholat tarawih ngebutnya sampai nggak karu-karuan, baca Qur'annya nggak benar. Amin. Hukumnya bagi makmum adalah haram mengikut. Dan bagi imam pun kalau tidak mentakzir, imamnya dosa. Jadi kalau ada imam ngebut itu langsung dibawa ke mahkamah, di rotan itu. Imam Nawawi jelaskan itu. Karena dia membaca Al-Quran main-main, lahan haram hukumnya. Maka kita bermakmum dengan orang yang ngebut. Ngebut itu hurufnya nggak kebaca. Kalau misalnya masih cepat saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, masih kebaca enggak? Amin. Amin. Orang tua yang kasih anak suruh kok. Masya Allah. Dan lebih capek. Ya itu biasanya tarawihnya orang yang akidahnya benar tuh. Itu tarawihnya orang akidahnya benar, ahli sunnah wal jamaah syariah yang akidahnya benar, kita akan dia benar. Tarawihnya yang 20 itu biasanya. Jangan kalah yang sama akidahnya nggak benar. Akidahnya sesat, akidah ini. Tapi kalau sudah urusan begitu serius. Ngatur barisan paling rapat seperti yang diajarkan Nabi. Kita barisannya melentang-melentang sana, bolong-bolong barisannya, miring sana, miring situ. Disenggol, diajak ngelusin barisan, masih luas saja kok. Lah ini nggak mau ngaji nih, hanya berbangga, akidahku bener, sampai ustadznya pun bisa salah nanti akhir. Jadi kita perlu belajar ya, insya Allah. Haram berjamaah dengan orang yang bacaannya ngebut sampai tidak kebaca matnya, kebaca hurufnya dengan jelas. Karena itu lahan yang disengaja, hukumnya adalah haram. Pertanyaannya, maknanya atau apanya tadi? Baik, penjelasannya. Jadi penjelasannya bahwasanya jadi cerita itu kan ceritanya panjang. Sayyidina Yusuf itu adalah punya saudara-saudara yang merasa bahasanya Sayyidina Yakub itu sangat mencintai Sayyidina Yusuf alaihissalam, sehingga ada makar, ada rekayasa bagaimana agar Yusuf ini mau dihilangkan saja dari keluarga tersebut. Babnya ngiri deh. Tapi ini pelajaran istimewa. Kalau kita membaca surat ini, surat Yusuf ini pelajaran istimewa. Dari pelajaran cinta, pelajaran menghargai sesama, pelajaran kebersamaan, termasuk ini. Pelajaran keluarga agar tidak ngedengki. Akhirnya Sayyidina Yusuf itu mau dibawa. Dan firasatnya seorang nabi ini jangan-jangan mau diperlakukan yang benar. Lata. Jadi, wahai Bapak, kenapa kau tidak merasa aman dengan keberadaan saya sebagai keluarganya yang membawa Yusuf? Merasa kok kenapa kok engkau curiga, Pak Abah? Saya itu akan selalu menolong Yusuf nanti. Ini adalah firasatnya Sayyidina Yakub alaihissalam. Kemudian setelah sampai di tempat, Sayyidina Yusuf dimasukkan ke sumur. Setelah itu dibawakan bajunya yang dilomari dengan darahnya kambing. Lalu mengatakan, Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, ini ada pendidikan bahwasanya keluarga jangan sampai ada yang ngiri di antara kita. Maka yang diiri itu akan menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Ada orang itu di dalam sebuah keluarga itu yang jahat bersekongkol. Biasanya ini adalah orang yang paling dicintai oleh ayahandanya. Di sisi lain pendidikan juga yang dihadirkan di sini
para orang tua tidak boleh tidak adil kepada anak-anaknya. Orang tua tidak boleh tidak adil kepada anak-anaknya yang menjadikan anak-anak pada ngiri dengan anak bontot tersebut atau anak yang paling disayang. Ini ada sebagian orang tua itu kalau sudah sayang sama anaknya, ya sudah, sayang berlebihan. Sehingga yang lain itu tuh kalau sudah dia pasti dia pasti dia. Giliran bapak ibunya mati, rebutan waris. Nah, ini pendidikan. Maka anak itu menjadi ngiri itu bisa saja ada sebabnya. Tapi juga bisa saja karena memang tabiatnya jelek sudah. Tabiatnya jelek, maka jangan menjadi yang jelek. Diberi contoh, lihat, yang Nabi Yakub pendidikannya benar. Dan Nabi Yusuf akhlak yang paling benar. Tapi ternyata diiri oleh saudaranya. Tapi yang diangkat pertama adalah siapa? Nabi Yusuf. Dan nanti yang menolong saudaranya adalah juga Nabi Yusuf. Nah, ini adalah makna yang dihadirkan. Kemudian kalau cerita ada satu tafsir khusus tentang surat Yusuf ini, ada beberapa ulama mengambil istinbat dari keindahan bahasa di dalamnya. Memang Al-Quran semuanya indah, cuma itu ada isyarat-isyarat yang luar biasa dihadirkan tentang surat Yusuf. Pendidikan tentang bagaimana mengekang hawa nafsu, syahwat, kisah Siti Zulaikha dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam, bagaimana dengan orang terpesona, sampai bagaimana takwil mimpi. Ini kan itu ada di situ semua, takwil mimpi. Ada orang hidupnya sama mimpi ya, mimpi dikit-dikit mimpi, pusing sampai hidup dengan mimpi saja. Hidupmu tidak dengan mimpi, akan tapi dengan alam nyata. Bagaimana dengan mimpi? Kalau mimpi itu adalah sesuai dengan yang menakwilinya. Baik. Nah, Yusuf itu adalah orang yang sangat dicintai oleh ayahandanya. Pelajaran yang lain, ternyata orang yang dicintai oleh orang-orang yang soleh itu justru cobaannya besar. Hati-hati. Kalau orang dicintai oleh orang-orang baik, cobaannya gede. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaannya besar. Kalau orang dicintai oleh Nabi Muhammad, cobaannya gede. Ini paling dicintai Nabi Yusuf, cobaannya besar. Jadi kalau belum mendapatkan cobaan, maka juru dakwah itu insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka harus siap dengan cobaan-cobaan. Semakin Anda dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan ada cobaan. Cobaan Allah, idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba diuji untuk diangkat terus pangkatnya tinggi. Jadi ini kalau kita dalam sebuah keluarga, baik keluarga nasab atau keluarga besar, maka ketahuilah jangan sampai ada di antara kita yang berbuat dolim kepada sesama, maka dia akan rendah. Tapi untuk menata hati, di saat Anda didolimi, di saat Anda disakiti, di saat Anda mau digonjing, di saat ketahuilah itu kabar gembira, suatu ketika Anda akan melonjak. Jadi Nabi Yusuf menguasai Mesir saat itu, sampai adik-adiknya semuanya, keluarganya bakal datang. Ini adalah pendidikan dalam keluarga. Hei bakal keluarga, kalau ada yang didolimi oleh keluarganya, nyantai. Saya ingatkan bahwasanya setan tuh kalau masuk ke neraka pinter. Tapi ini Nabi Yusuf kisahnya. Setan kalau masuk ke neraka pinter. Misal ada orang ngerebut waris. Yang ngerebut waris adalah di dalam neraka. Ternyata setan nggak puas, yang direbutkan mestinya ahli surga, karena barangnya diambil dia. Ternyata setan nggak mau, kamu sudah direbut, duitmu nggak boleh masuk surga, kamu harus masuk neraka. Caranya gimana? Setiap hari gunjing yang rebut waris, omongin terus dia, itu biarpun naik haji, tapi kan duit kita, ayo ada anak yang duit kita. Nah ini, jadilah Nabi Yusuf. Dia tetap sabar, lapang dada, tidak menggunjing, tidak marah, tahu diceburkan, tidak ada dendam di dalam hatinya nih. Tidak ada dendam. Kadang-kadang setan masukkan tuh, yang direbut warisnya masuk neraka juga. Kelompok yang direbut warisnya tuh, aduh paling jahat tuh. Semuanya menggunjing, masuk neraka juga setan sedang. Nah, itu masuk neraka gara-gara rebut waris, ini masuk neraka gara-gara apa? Menggunjing. Mula-mula ini saudaranya Yusuf, kata setan, harus masuk neraka. Tak taunya Allah punya Nabi Yusuf. Gara-gara Nabi Yusuf, saudaranya jadi masuk surga semuanya. Kan begitu, lihat. Jadi inilah pendidikan yang luar biasa di dalam hal keluarga. Sering keluarga kita temukan orang berantem dan sebagainya. Baik, ini ada pertanyaan dari Brunei. Bagaimana hukumnya mengusahakan keinginan umroh orang tua?
Memang bukan kewajiban bagimu mengumrohkan orang tuamu. Akan tapi tanda kasih dan cinta atau untuk menyenangkan orang tua adalah sesuatu yang besar di hadapan Allah. Sampai katanya mengesampingkan keinginan istri beli motor. Tidak wajib bagimu untuk membelikan motor istri, Pak. Yang wajib adalah memberi nafkah, makan dan seterusnya. Hidup tidak harus pakai motor, ada angkot kan. Jadi perlu kita komunikasi yang baik dengan istri. Kita bicara dengan istri yang baik. Saya pengen mengumrohkan Umi, tapi masih dicukupi keluarga. Ini banyak nggak punya motor, tenang, senyum setiap pagi. Enak pakai angkot, naik motor nggak bisa tidur, di angkot tidur. Nah. Ya. Jadi saudara yang bertanya, asalkan urusan keluargamu sudah kau cukupi, urusan nafkah, pendidikan, ini yang wajar, tidak harus pendidikan kelas mahal. Boleh Anda berpikir tentang ibunda Anda. Adapun motor bukan sebuah kewajiban dan bukan sesuatu yang darurat, doruri saat ini, tidak. Nggak punya motor pun orang bisa kemana-mana. Apalagi sekarang pasar, ada yang pasar datang ke rumah kita, sayur keliling, nggak usah pergi ke pasar ya. Warung-warung sudah banyak rumah kita. Bukan kayak dulu misalnya jauh-jauh harus pergi ke pasar sana. Cuman biasanya semakin mudah itu semakin banyak keinginan. Jadi kalau Anda, asalkan keluarga Anda sudah Anda cukupi, lalu Anda perlu komunikasi yang baik dengan istri. Saya pengen mengumrohkan ibu bapak saya terlebih dahulu. Tentunya bukan ibu bapakku saja. Giliran nanti ya bapak ibumu dong. Kita utamakan orang tua saja deh, biar seneng. Ketahuilah, menyenangkan, menggembirakan orang tua, mengundang keberkahan yang tidak bisa dikira-kira. Kalau kita mengeluarkan 9 juta atau 20 juta untuk umrah orang tua, maka ketahuilah Allah akan beri sesuatu yang dahsyat. Tidak hanya sebegitu, nggak bisa dikira-kira. Cuma ingat, kebutuhan di rumah harus dipenuhi dulu. Jangan sampai istrinya sama anaknya, nak kamu nggak usah makan ya dalam 2 bulan 3 bulan nih, abah mau nabung. Nggak boleh itu. Alhamdulillah, ini lagi mendengarkan. Dan istri Anda insya Allah istri yang solehah, tidak akan memaksa beli motor insya Allah ya. Cuman ingat, Anda tidak wajib membelikan motor istri, tidak wajib juga mengumrohkan orang tuh, sama-sama tidak wajib. Akan tapi makna keutamaan. Dan termasuk yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, termasuk di acara di MNC, kami ingatkan bahwasanya carilah kebahagiaan dalam rumah tangga dengan membantu pasangan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Pasanganmu, kalau Anda seorang suami, istrimu untuk berbuat baik pada orang tuanya. Seorang istri ngingetkan suaminya untuk berbuat baik sama orang tuanya. Jangan sampai ada istri ngelihat suaminya mau berbuat baik dengan orang tuanya, ngedumel cemberut. Wih, ini betul-betul. Itu adalah setan yang pakai kerudung. Wong suaminya mau berbuat baik sama bapak ibunya kok dicemberutin, subhanallah. Dan asal tahu ibu, itu mengikis cinta. Mengikis cinta. Sehingga seorang suami tiba-tiba hidup sama seorang istri hanya mengatakan, abah boleh buat, ya sudah terlanjur punya anak. Sudah nggak ada cinta. Karena apa? Istrinya tidak pernah cinta kepada bapak ibunya sang suami tersebut. Hati-hati ini. Kita pernah dengar suatu ketika ada semacam itu. Karena suami mikir juga, ya Allah, istriku kok sama ibu tidak peduli, padahal ibuku yang menyusuiku, ibuku yang mendidikan, ibuku. Cintanya kepada ibu tidak bisa dipungkiri. Cuman karena tanggung jawab sudah punya anak, akhirnya apa? Diam dia, nggak beri macam apa. Cuman sebetulnya terkikis itu cinta. Hati-hati. Wahai para suami, jangan sampai istri kita sudah tidak punya cinta kepada kita gara-gara kita tidak peduli dengan bapak ibu istri kita. Awas ini. Karena ada yang semacam ini. Mengikis cinta. Sehingga ada suatu kita orang hidup, aduh, saya sudah nggak ada cinta. Hanya karena punya anak saja. Apa sih cinta? Sampai ngomong itu. Cinta itu apa sih? Pisah biasa. Ketemu biasa. Biasa saja. Hanya kebutuhan saya kayak binatang, selesai. Nggak ada cinta. Itu biasanya terkikis macam-macam sebabnya, diantaranya kayak begitu. Seorang istri ngelihat suaminya berbuat baik sama ibu bapaknya, cemberut. Seorang suami ngelihat istrinya ingin berbuat baik sama bapak ibunya, sudah ngancem. Kamu kalau begitu terus pulang ke sana-sana. Innalillah, maaf itu ya. Kita perlu belajar kebaikan dan kemuliaan. Waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pengajian, beberapa pengumuman. Mohon ini pengumuman khusus untuk pesantren.
4 bulan lagi kita menerima santri baru. Nah, jadi pemukiman masih kurang dan sangat kurang. Saat saya ini saja belum menerima santri baru sudah kurang. Santri, kita tidak bicara tentang SD program sendiri. Kita bicara santri dulu di belakang. Pondok Putri, Pondok Putra. Dan Pondok Putri akan kita pindah ke sini nanti untuk kelas 1, 2 di Wanasaba, mungkin kelas 1 anak putrinya. Jadi akan dipindah untuk kelas 1 untuk digembleng untuk belajar bahasa Arab, Al-Qur'an, nahwu, shorab, baru setelah itu masuk di sini. Dan kita perlu pembangunan yang banyak. Kalau pakai duit sudahlah, pokoknya banyak deh. Maka dari itu kita perlu ada di situ ada beberapa lokal tinggal dinaikkan. Di belakang ada beberapa kamar yang semua kita bangun, Pondok Putri. Semoga Allah mengirim orang-orang ikhlas ahli surga. Jadi mohon Bapak Ibu semuanya menyisihkan waktu siang atau malam, khususnya di sepertiga akhir malam, melakukan sholat 2 rakaat khusus, mintakan kepada Allah semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu pembangunan pondok ini. Ahli surga yang sesungguhnya ya, ahli surga bisa membantu pembangunan di sini sehingga apa, bisa segera terwujud. Dan kemudian ahli surga yang ikhlas. Yang kedua, semoga kita golongan mereka. Ini satu. Yang kedua, program stasiun radio. Kita akan membesarkan beberapa stasiun radio khususnya yang ada di Batam. Yang ada di Batam. Kita ingin radio itu akan kita perbesar lagi. Dan mungkin sekarang sudah sampai Singapura dan termasuk Johor Bahru. Hanya suaranya masih kurang kuat. Berarti yang harus dibesarkan adalah powernya. Karena perlu majelis kita sampai di mana-mana. Jadi radioku yang ada di Batam ini akan kita besarkan dan ini perlu biaya besar. Dan alhamdulillah selama ini kalau Allah ngirim bala bantuan itu adalah kan begitu mudahnya. Satu orang begitu. Dan masih banyak kekasih Allah yang bertebaran di penjuru dunia ini. Kita ingin bahwasanya kita akan menyediakan alat besar yang nilainya adalah hampir untuk di alat tok ini, alat powernya untuk yang di Batam sekaligus untuk yang ada di Kuningan dan di Majalengka, ada radioku yang di sana. Akan kita besarkan, kurang lebihnya adalah perlu dana uang receh. Minta barangkali ada orang atau orang yang punya alat besar langsung ngasihkan ke kita bisa. Nggak harus pakai duit. Intinya kita pengen ada orang bantu hanya ahli surga. Bukan orang yang hanya pengen sanjungan dari manusia. Apalagi yang namanya Bu Yahya itu jarang terima kasih kayaknya itu. Nanti nggak seneng, nggak puas nanti ya. Jadi yang syukur Allah yang akan membalas nanti. Kita perlu dana kurang lebihnya 0,5 miliar untuk alat tok itu masih tergolong bukan terlalu besar. 0,5 miliar untuk power itu, semoga Allah mudahkan itu semuanya. Tidak tahu dari mana pejuangnya ini. Yang jelas kalau ibu berdoa nanti pasti ada yang mengirim dan dia ahli surga insya Allah. Dan semoga Allah menjadikan kita rombongan mereka semuanya. Amin. Jangan lupa pengajian besok pagi di MNC TV setiap jam 4.30 sampai 5.30. Baik untuk Jawa Timur BBS TV, TV 9 dan juga di Bandung MKTV setiap Jumat, di Cirebon RCTV sama Cirebon TV, di Batam Batam Kanal dan masih di beberapa tempat yang lainnya. Dan para pendengar dimanapun Anda berada, di Tulungagung, di Sulawesi, di Sumatera dan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa mempertemukan kita dalam program kemuliaan ini dan semoga Allah mengirim kepada kita pasukan-pasukan yang berjuang dalam kemuliaan yang ikhlas. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa nanti malam pengajian di Masjid Alun-Alun Cirebon dengan Habib Zaki. Pengajian fikih. Pengajian khusus dengan Umi di Islamic Center Kota Cirebon Kamis depan. Majelis Tausiah dan Dzikir Al-Bahjah di Cirebon Suranenggala Purwaninangun. Maulid Akbar Al-Bahjah 2 jangan lupa Februari depan, 15 Februari atau 26 Rabiul Tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Allah. Ya Allah sungguh Engkau Maha Kasih. Sangat luas rahmat-Mu ya Allah. Maka kami mohon jadikan kami semua adalah golongan-golongan hamba-Mu yang akan senantiasa mendapatkan rahmat-Mu di dunia ini
dan rahmat-Mu kelak di surga, di akhirat ya Allah. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami hamba-hamba yang putus asa ya Allah. Kami sadar kami banyak dosa ya Allah, dan sungguh jika kami melihat kekurangan kami dan dosa kami, kami malu menghadap-Mu ya Allah. Akan tapi kami tahu ya Allah, yakin Engkau Maha Pengampun dan sangat luas dengan rahmat-Mu, maka kami menghadap kepadamu. Ampuni kami ya Allah, hapus dosa-dosa kami di dunia ini ya Allah, hingga kami di saat Kau cabut nyawa kami menuju alam barzah-Mu tanpa dosa lagi, hingga kami Kau kiring di padang mahsyar tanpa beban lagi ya Allah. Kami setiap saat melakukan dosa, akan tapi Engkau pun setiap saat memberikan pengampunan. Maka kami mohon ampuni kami dan ampunan kami, ampuni kami, hentikan kami dari segala dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, cintakan hati kami kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan cintakan hati kami kepada pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakitnya, bersihkan hati kami dari dengki dan dendam ya Allah, dari dengki dengan saudara kami, dengki dengan sesama kami, dengan sahabat kami, dengan tetangga kami. Jauhkan kami dari dengki yang menghabiskan pahala itu ya Allah, dan jauhkan kami dari menggunjing kepada sesama kami, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, siapapun yang pernah kami zalimi, kami gunjing ya Allah, kami mohon angkat derajat mereka ya Allah, lapangkan hati mereka agar mereka memaafkan kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menggunjing kami, memfitnah kami ya Allah, berbuat zalim kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Jangan Kau timpakan musibah kepada mereka di dunia dan di akhirat. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, kesadaran agar mereka tidak terus larut dalam kehinaan itu. Ampuni mereka ya Allah, dan sungguh kami tidak rela jika mereka kehukum ya Allah. Dan dekatkan kami dengan hamba-hamba-Mu yang soleh, para kekasih-kekasih-Mu. Dan kami mohon jauhkan kami dari penggonjing, jauhkan kami dari orang yang mudah berprasangka buruk, jauhkan kami dari pendendam ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang sombong ya Allah, dan jauhkan kami dari kesombongan itu ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang berjuang di sini ya Allah, berikan kepada mereka semua ketulusan ya Allah, berikan kepada mereka semua keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apapun yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di surga. Kami ingin mereka bisa melihat amal baik mereka di akhirat nanti ya Allah. Berikan ketulusan kepada mereka semua, apakah yang berjuang dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya ya Allah, dengan panjatan doa atau dengan ya Allah usaha-usahanya, kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Berikan keikhlasan kepada mereka dan kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang ikhlas yang bisa berjuang di sini, orang ikhlas ahli surgamu, orang ikhlas ahli surgamu ya Allah, orang ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, dan kami mohon ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu. Wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah, kami berharap ampuni kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, mata kami pernah melihat yang haram, Engkau tahu itu ya Allah, dan kami sadar itu semua ya Allah. Telinga kami sering mendengar yang haram, mulut kami sering berucap yang haram, anggota tubuh kami pernah kami gunakan untuk yang haram. Maka kami mohon ampuni kami dan ampuni segala dosa kami ya Allah. Kekerasan hati kami, dan kadang kami sadar sebuah kebenaran, kami mengerti sebuah kemaksiatan, tapi kadang kami masih melakukannya. Bahkan ya Allah, kadang di saat kami melakukan kami sadar kalau itu dosa, begitu kotor dan kerasnya hati kami. Akan tapi ya Allah, Engkau Maha Kasih, lembutkan hati kami ya Allah, jauhkan kami dari segala dosa ya Allah, dan ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, dan ampuni semua yang ada di sini ya Allah, keluarga kami semua ya Allah, anak keturunan kami semua. Jaga iman dan akidah mereka semua, dan jadikan kami semua ahli istiqomah. Kami mohon ya Allah, semua yang bergabung di acara ini, apakah yang hadir menyaksikan atau mendengar suara ini ya Allah, kabulkan hajat mereka. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan jadikan anak-anak mereka anak-anak yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad.
Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang-hutang mereka. Dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.